Halo anak-anak Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa di acara Ibu Ina membacakan cerita dari Rumah Baca Jati Bening di Bekasi. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga sehat, selalu gembira, dan tetap semangat. Untuk anak-anak yang sedang sakit, Ibu doakan agar kamu diberi kekuatan dan cepat pulih. Yuk, simak cerita Ibu. Semoga nanti kamu merasa jauh lebih baik, ya. Kali ini Ibu akan membacakan cerita dari buku yang berjudul Si Gadis Perajut. Buku ini ditulis oleh Arlene dan digambari oleh Evelyn Gozali. Diterbitkan oleh Wortel Books pada tahun 2007. Si Gadis Perajut. Dahulu kala, di sebuah desa kecil di kerajaan yang jauh, hiduplah seorang gadis yang sangat suka merajut. Apa kamu sudah pernah melihat orang yang merajut? Coba nanti bertanya ya. Kalau gadis-gadis lain sibuk mengecat kuku tangan dan kaki mereka, gadis ini sibuk merajut baju hangat untuk anak-anak kecil. Sementara gadis-gadis lain sibuk mencuci, mengeringkan, dan mengeriting rambut mereka, gadis ini merajut baju hangat untuk orang-orang tua. Ketika gadis-gadis lain pergi ke tukang jahit untuk membuat gaun-gaun yang indah, gadis ini merajut kaos kaki, tas, dan tirai. Orang tuanya tidak terlalu menyukai kegiatan anak mereka ini. Apalagi ketika mereka mendengar bahwa sang pangeran akan datang mengunjungi desa mereka. Kamu harus lebih memperhatikan penampilanmu, seperti gadis-gadis yang lain, kata ayahnya. Bagaimana kau bisa tampil dengan baik di hadapan pangeran, kalau kerjamu hanya merajut saja, tambahnya. Si gadis hanya menunduk diam. Sementara waktu kunjungan pangeran semakin dekat, gadis-gadis di desa itu pun bersiap-siap. Mereka mandi susu yang lama sekali, tidur yang cukup, dan mereka berlatih berjalan dengan anggun. Tapi si gadis yang suka merajut itu hanya merajut, dan merajut lagi. Ia bahkan merajut baju hangat untuk burung-burung. Sehari sebelum kedatangan sang pangeran, datang sebuah berita buruk. Kunjungan pangeran dibatalkan karena kerajaan kecil mereka yang indah akan diserang oleh kerajaan tetangga yang lebih besar. Wah, semua pria yang sehat dan kuat di desa berangkat ke istana kerajaan untuk turut berjuang mempertahankan kerajaan mereka. Si gadis yang suka merajut itu juga ingin pergi. Apa yang bisa dilakukan seorang gadis seperti dirimu? Tanya ayahnya. Maksudku selain merajut, tambahnya. Tapi dia tetap pergi juga. Si gadis dan para pria mengelilingi istana kerajaan untuk mempertahankannya dari serangan. Mereka bersiap-siap untuk berperang melawan pasukan musuh yang akan segera tiba. Dan apa yang dilakukan si gadis sambil menunggu? Dia merajut, dan merajut. Ketika pasukan pemanah musuh tiba dan mulai menembakkan beratus-ratus anak panah, si gadis meminta para pria memasang selembar tameng raksasa yang terbuat dari rajutannya. Semua anak panah musuh tersangkut di sana. Ketika musuh mulai menggunakan pelontar-pelontar batu mereka, si gadis dan para pria sudah siap dengan katapai raksasa rajutan yang mereka gunakan
untuk menangkap dan melontarkan kembali batu-batu musuh. Jadi batunya mental kembali ya karena adanya rajutan ini. Dan ketika pasukan berkuda musuh mulai menyerang, si gadis meminta bantuan burung-burung sahabatnya untuk menjatuhkan sebuah jala raksasa rajutannya ke atas mereka. Apa yang terjadi? Ya, mereka terkurung oleh jala-jala itu ya. Pasukan musuh pun sadar bahwa menyerang kerajaan ini ternyata tidak semudah yang mereka kira. Hore, kita menang! Hore, kita menang! Pangeran kerajaan tentu saja ingin bertemu dengan gadis yang telah begitu berjasa dalam mempertahankan kerajaan mereka. Maka gadis itu pun dibawa ke dalam istana. Ketika pangeran bertemu dengannya, ia langsung jatuh hati, langsung senang pada si gadis prajut. Rambutnya mungkin bukan yang terpanjang atau yang terhalus, seperti perempuan-perempuan yang sudah datang juga ke istana ya. Kulitnya juga bukan yang terputih atau terlembut. Tapi jelas dia adalah salah satu gadis paling pandai dan paling rajin di kerajaan itu. Maka sang pangeran pun meminangnya ya, meminta si gadis prajut untuk jadi istrinya. Maka dalam musim salju yang paling dingin sekalipun, istana itu selalu saja merupakan tempat terhangat di dunia. Mengapa? Karena dikelilingi rajutan ya. Istananya semua pakai rajutan si gadis prajut yang sekarang sudah menjadi permaisuri. Dan sang pangeran selalu punya cukup banyak kaus kaki hangat selama musim dingin. Dan tentu saja mereka hidup bahagia selama-lamanya. Demikian cerita ibu kali ini. Semoga kamu suka ya. Ceritakan pada teman-temanmu dan ajak untuk mengikuti video Ibu Ina membacakan cerita dari Rumah Baca Jati Bening, Bekasi. Jangan lupa like dan subscribe, bunyikan loncengnya supaya kamu bisa tahu jika ada video-video baru. Atas perhatian dan bantuanmu, Ibu mengucapkan terima kasih. Salam dari Jati Bening, Bekasi.